Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan form kita yang sebelumnya. Kali ini kita akan menambahkan isian baru, yaitu checkbox, radio, kemudian select option. Seperti apa ketiga elemen tersebut? Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat isian dengan checkbox. Checkbox sendiri merupakan isian dengan memilih lebih dari satu. Jadi misalkan kita akan membuat pilihan hobi. Di sini kita akan memulai dengan tag input, atributnya type, namun bukan teks, tetapi kita akan membuat value-nya checkbox. Nah, kemudian kita akan membuat pilihan hobi, maka name atribut selanjutnya kita akan membuat nama name-nya hobi. Kemudian value, yaitu nilai yang kita gunakan untuk setiap hobi, itu akan diproses datanya ketika kita belajar web programming nantinya. Saya akan buat di sini 0, kemudian akan saya tutup. Nah, kemudian kita buat keterangan atau teks yang akan kita tampilkan. Misalkan hobi yang pertama adalah olahraga. Kemudian kita akan membuat hobi yang kedua, input type checkbox dengan nama hobi. Kita harus samakan name-nya karena kita akan membuat pilihan yang dalam satu kategori yang sama, yaitu kategori hobi. Kemudian value, di sini kita akan bedakan dengan nilai 1. Misalkan hobinya memasak. Kemudian hobi yang ketiga adalah hobi memancing misalkan. Hobi value-nya 2, memancing. Nah, kemudian kita bisa lihat perubahannya, kita save, kemudian kita refresh. Ya, akan tampil 3 pilihan, olahraga, memasak, dan memancing. Di setiap pilihan ini memiliki nilai 0, 1, dan 2 yang akan diproses nantinya ketika belajar web programming. Kita bisa centang di sini lebih dari 1. Nah, sekarang akan saya sedikit rapikan dengan membuat label hobi. Kemudian saya akan BR di sini, kita break row. Kemudian di setiap pilihan juga akan saya break row. Kemudian kita lihat perubahannya, kita save, kemudian kita refresh. Ya, lebih rapi. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika load pertama halaman web. Jadi ketika loading pertama halaman web, dia otomatis akan terpilih lebih dahulu. Jadi secara default dia sudah terpilih. Itu caranya dengan menambahkan atribut checked seperti ini. Ketika kita save, kita lihat perubahannya, maka otomatis olahraga akan terpilih secara otomatis. Nah, baru kemudian kita bisa edit, kita tambah atau kita kurangi. Ketika kita refresh, dia akan kembali ke olahraga. Begitupun kita ubah misalkan check ini ke memasak, maka memasak akan otomatis tercentang ketika halaman web di load atau di loading. Nah, kita lihat di sini. Itulah tadi cara membuat checkbox. Jadi checkbox kita bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kemudian berikutnya kita akan membuat pilihan yang hanya boleh memilih satu, yaitu dengan menggunakan radio. Contoh dari radio sendiri kita bisa gunakan yaitu dengan membuat isian untuk jenis kelamin. Otomatis jenis kelamin hanya ada 2, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa memilih keduanya. Baik, kita akan langsung buat di sini label jenis kelamin. Kemudian tag yang kita gunakan adalah input type, bukan checkbox ataupun teks, tapi kita gunakan type-nya adalah radio. Karena kita akan membuat pilihan jenis kelamin, name-nya pun jenis kelamin. Saya akan beri nama Jenkel. Anda bisa gunakan JK ataupun gender ataupun yang lainnya sesuai dengan pilihan Anda yang gunakan. Saya akan gunakan Jenkel. Kemudian value di sini akan saya samakan. Saya akan gunakan 0. Pilihan pertama tentu ini adalah laki-laki.
Kemudian pilihan kedua yaitu radio, name-nya Jenkel, value-nya 1, kemudian otomatis perempuan. Nah, saya akan kasih break row di sini. Kemudian pilihannya juga saya akan break row. Kita lihat perubahannya. Kita save, kita refresh. Nah, di sini kita bisa lihat jenis kelamin hanya ada 2. Kita bisa buat lebih sebenarnya tergantung kategori yang kita buat. Namun di sini hanya bisa pilih satu saja. Saya pilih laki-laki. Namun ketika saya pilih perempuan, otomatis laki-laki akan tidak tercentang. Nah, seperti ini. Beda dengan checkbox tadi, bisa lebih dari satu pilihan. Sekarang bagaimana caranya untuk otomatis tercentang seperti checkbox tadi? Sama, kita akan gunakan atribut checked. Maka otomatis ketika halaman web di load, saya save dulu, dia akan otomatis terpilih di perempuan. Kita lihat di sini checkednya ada di bagian perempuan. Begitupun ada jika di laki-laki, maka otomatis akan terpilih di laki-laki. Kita refresh, kita lihat di sini otomatis laki-laki. Baik, yang ketiga, sekarang kita akan membuat isian dengan elemen option select atau select option. Apa itu select option? Lebih kurang sama seperti radio, dia hanya bisa memilih satu pilihan dari berbagai macam pilihan. Hanya saja bentuknya sedikit berbeda. Jika radio itu berbentuk bulat yang kita centang, namun di select option itu bentuknya drop down. Jadi kita pilih drop down, akan berbentuk seperti pilihan ke bawah. Kita bisa pilih dan hanya satu pilihan. Kita langsung buat saja di sini label. Misalkan saya akan membuat nama kota. Tag yang kita pakai adalah select, ditutup dengan select, kemudian pilihan pertama, option dengan atribut name, namanya adalah kota, value-nya akan saya samakan, saya akan buat 0. Nah, kemudian teks yang akan kita tampilkan di sini yaitu misalkan kota Palembang. Saya tutup. Pilihan kedua, misalkan saya akan membuat kota, saya buat dulu value-nya 1. Saya akan buat contoh di sini Bandung. Bandung. Kemudian kota yang ketiga saya akan buat dengan nama, ini value-nya dulu saya buat Bogor, kota Bogor ya. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Namun sebelumnya saya BR dulu di sini. Saya save. Kemudian saya refresh. Nah, dia akan otomatis muncul pilihan drop down seperti ini. Dan hanya bisa memilih satu saja. Saya akan break row dulu. Saya save. Kemudian saya refresh. Nah, sekarang bagaimana caranya apabila pilihan kita ada banyak, misalkan ada banyak kota yang ada di Indonesia, akan kita masukkan ke dalam select option ini, maka kita perlu mengelompokkannya ke dalam sebuah grup. Kita bisa buat grup di sini untuk pilihannya dengan tag of group. Saya buat di sini misalkan Provinsi Sumsel. Saya akan refresh dulu, saya lihat perubahannya. Tidak tampil, ternyata dia harus di label. Saya kasih label di sini, saya kasih nama Provinsi Sumatera Selatan. Nah, saya lihat dulu perubahannya seperti apa. Saya refresh. Ya, dia tampil kelompok Provinsi Sumatera Selatan. Nah, saya akan membuat kelompok yang kedua, yaitu sudah tentu Kota Bandung dan Bogor, dia akan masuk ke Provinsi Jawa Barat. Di label, saya buat
Provinsi Jawa Barat. Oke, kita save, kita lihat perubahannya. Saya refresh. Ya, Provinsi Sumatera Selatan ada 1 kota, Provinsi Jawa Barat di sini ada 2 kota, Bandung dan Bogor. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat default selected? Artinya ketika web di load atau halaman HTML kita load, otomatis kota itu akan terpilih secara default. Misalkan saya akan pilih kota Bandung, maka atribut yang kita gunakan adalah selected. Ya, selected. Kita save, kita lihat ketika kita load apakah otomatis Bandung terpilih. Ya, dia otomatis Bandung langsung tampil di sini. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membuat satu elemen lagi dalam sebuah form, yaitu submit. Submit sendiri merupakan tombol yang kita gunakan untuk memproses semua isian form yang sudah kita buat. Caranya adalah dengan membuat dengan input type. Type-nya di sini merupakan submit karena jenisnya adalah submit. Name di sini kita bisa kasih kirim atau kita bisa kasih nama post, tergantung yang kita kehendaki. Saya akan kasih kirim di sini namanya. Nah, kemudian terakhir kita bisa kasih nama labelnya atau keterangan teksnya dengan atribut value. Misalkan value-nya di sini saya kasih posting. Misalkan kita lihat perubahannya. Saya save, saya refresh. Nah, di sini akan muncul tombol posting dengan tulisan posting. Saya akan break row dulu di sini. Misalkan akan saya ubah di sini dengan tulisan kirim. Saya save, maka tulisannya pun akan berubah. Nah, itulah tadi cara membuat form di HTML. Silakan Anda cari lebih lagi referensi-referensi tentang membuat form ini. Ada banyak sekali di internet. Semoga Anda berhasil. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.